Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Toyota akan menjelaskan tentang revenue dan expenditure cycle dalam bentuk BPMN dan flowchart. Pertama, akan dijelaskan tentang profil perusahaan oleh saya, Putri Aljaziyah. Boleh. Saya juga Karina Putri akan menjelaskan di materi revenue cycle. Dan saya Najwa Nakisha akan menjelaskan terkait expenditure cycle menggunakan BPNM. Baiklah, akan saya mulai. PT Toyota Manufacturing Indonesia. Jadi, PT Toyota Manufacturing Indonesia atau bisa disingkat dengan PT TMMIN merupakan cabang perusahaan Toyota di Indonesia. Perusahaan ini menjalankan bisnis produksi mobil dan komponen mobil Toyota di Indonesia dan telah mengekspor ke lebih dari 70 negara. Sejarah PT Toyota di Indonesia. Cikal bakal munculnya PT Toyota di Indonesia itu dimulai dari pendirian PT Toyota Astra Motor. PT Toyota Astra Motor ini merupakan importer dan distributor dari kendaraan bermerek Toyota di Indonesia. PT Toyota Astra Motor juga telah memutuskan 5 eh, deal aliansi penyebaran Toyota di Indonesia. Kemudian ada PT Multi Astra, yaitu pabrik rakitan Toyota pertama di Indonesia karena PT Toyota ingin eh, membuka cabang pengecekan kualitas mobil mereka sendiri di Indonesia. Kemudian PT Toyota Mobilindo. Surat keputusan Menteri Perindustrian yang mengharuskan dan mewajibkan produksi komponen itu dalam negeri, membuat PT Toyota akhirnya mendirikan sebuah PT Toyota Mobilindo yang bekerja sama dengan sumber-sumber daya di Indonesia. Kemudian PT Toyota Engine Indonesia, pendirian pabrik mesin sebagai jawaban dari Relation Program atau program penyelenggaraan. Kemudian keempat perusahaan tadi digabung menjadi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Selanjutnya untuk eh, revenue cycle ya. Revenue cycle akan dijelaskan oleh Zola. Baik, sebentar. Izin untuk naik screen. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai revenue cycle atau siklus pendapatan pada perusahaan dealer kendaraan Toyota ini. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita mengenai alur revenue cycle pada perusahaan Toyota eh, ini proses bisnis akan dijelaskan dalam bentuk flowchart. Melalui flowchart ini, kita dapat melihat secara lebih jelas tentang bagaimana utang proses eh, bisnis yang terjadi, yaitu mulai dari permintaan produk oleh pelanggan, proses pemesanan dan pembayaran, hingga penyerahan unit kepada pelanggan. Nah, baik yang pertama yaitu tentunya eh, dalam sebuah perusahaan pasti ada permintaan produk oleh pelanggan yang tentunya pertama. Nah, setelah permintaan produk oleh pelanggan ini, kemudian revenue akan menerima permintaan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dilakukanlah cek ketersediaan stoknya. Apakah stoknya tersedia, ya atau tidak, begitu. Nah, jika stoknya tidak tersedia, maka diinformasikan lagi kepada pelanggannya bahwa produk yang mereka minta itu tidak ada atau kosong begitu. Nah, selesailah proses bisnisnya. Kemudian jika stoknya ia tersedia dan pelanggan menyetujui untuk melakukan pembelian, maka dibuatkanlah nanti SKP, yaitu surat permintaan kendaraan. Nah, kemudian SKP ini diberikan kepada kasir untuk dibuatkan invoice-nya. Nah, di mana invoice ini yaitu untuk sebagai dasar permintaan untuk pengiriman barangnya. Nah, kemudian dilakukanlah
metode pembayaran. Nah, di metode pembayar ini ada dua cara, yaitu cash atau transfer dan kredit. Cash atau transfer ini bisa dilakukan di tempat dealernya langsung. Seperti itu. Kemudian untuk yang kredit ini, eh, nanti pelanggan akan dibantu oleh sales untuk mengajukan berkas ke leasing. Nah, kemudian leasing nanti akan melakukan perhitungan dan akan membuatkan purchase order-nya. Nah, setelah bukti bayar diterima dan PO diterima, kemudian nanti akan diberikan kepada admin sales dan admin sales nanti akan membantu membuatkan sales order dan delivery order, kemudian faktur dan DEC-nya. Nah, sebelum diberikan kepada pelanggan, eh, ada proses yang dimana yaitu dilakukan pengecekan oleh kepala gudang ceknya terkait kondisi kendaraan. Apakah kondisi kendaraannya bagus, tidak ada cacat, lecet, atau kerusakan fisik seperti itu. Kemudian setelah dicek, apakah unit ini layak diberikan kepada pelanggan, ya atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian jika tidak layak untuk diberikan kepada pelanggan, maka akan dilakukan perbaikan unit seperti itu. Kemudian jika produknya layak atau unitnya layak untuk diberikan kepada pelanggan, maka dilakukanlah penyerahan kendaraan. Nah, pada saat penyerahan kendaraan kepada pelanggan ini, di saat itu dilakukan juga penyerahan dokumen oleh perusahaan kepada pelanggan. Eh, di antaranya yaitu ada surat SKP, ada surat DEC, faktur, dan surat-surat lainnya seperti itu. Maka setelah dilakukan penyerahan mobil dan penyerahan dokumen, maka selesailah proses bisnisnya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kemudian untuk penjelasan mengenai expenditure cycle akan dijelaskan dalam bentuk BPMN oleh Najwa. Kepada Najwa disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan terkait expenditure cycle. Baiklah. Jadi, saya akan menjelaskan expenditure cycle Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN. Untuk start event pertama itu terjadi di production planning. Pada bagian ini, kita akan mengecek jadwal dari produksi kendaraan. Setelah mengecek jadwal dari produksi kendaraan, kita melakukan analisis kebutuhan, material, dan komponen. Setelah itu, melakukan pengecekan terhadap stok dari inventory. Jika stok pada inventory itu sudah mencukupi, maka maka kita cukup menggunakan material tersebut untuk melakukan produksi. Jika tidak, maka kita melakukan purchase requisition atau PR. Setelah itu, mengirim PR ke purchasing department. Pada bagian purchasing department, kita akan menerima PR dan mereview kebutuhan material. Selain itu juga kita mencari atau mengevaluasi kebutuhan supplier dan mengirim request for quotation atau RFQ kepada supplier. Setelah itu, pada bagian land supplier, kita akan menerima RFQ dan mengirim penawaran harga, kualitas, dan lead time. Setelah itu kembali lagi ke purchasing department. Pada saat kembali ini, kita melakukan membandingkan penawaran supplier.
Jika sesuai dengan standar, maka kita pilih supplier tersebut. Jika tidak, maka kita harus mencari supplier yang lain. Kalau misal sesuai standar, kita kan memilih supplier tersebut, maka kita juga harus membuat purchase order atau PO, lalu mengirimnya kembali kepada supplier. Setelah itu, supplier akan menerima PO dan menyiapkan bahan baku atau komponen dan mengirim barang tersebut dan juga surat jalan dan juga invoice. Untuk proses selanjutnya itu terjadi di warehouse atau receiving. Di sini warehouse itu akan menerima barang dari supplier dan mencocokkan barang dengan PO dan surat jalan. Selanjutnya, eh, proses selanjutnya akan dilakukan di quality control, yang mana quality control akan memeriksa kualitas dan kuantitas barang. Jika sesuai dengan spesifikasi, maka akan diterima. Jika tidak, akan dilakukan return atau klaim ke supplier. Jika sesuai spesifikasi, proses selanjutnya akan dilanjutkan di warehouse. Dengan cara kita menyimpan bahan baku ke warehouse dan update penyimpanan dari stok inventory tersebut. Selanjutnya, eh, proses selanjutnya akan dilakukan di financial atau account payable. Di sini, financial akan menerima invoice dari supplier dan melakukan three-way match, yang mana itu adalah mencocokkan 3 dokumen, yaitu purchase order, receiving report, dan juga invoice. Jika dokumennya cocok, maka kita akan melakukan pembayaran atau proof pembayaran. Jika tidak, kita akan mengkoreksi. Setelah approve pembayaran, maka terjadilah proses pembayaran ke supplier dan yang terakhir dan melakukan pencatatan transaksi dan pengeluaran. Maka itulah akhir proses dari expenditure cycle. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan kami yang kurang. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.